Guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai Radio Chacha. Banyak banget yang request nanya, "Bang, gimana Radio Chacha, dan seterusnya." Jadi pada hari ini kita akan bahas lebih dalam mengenai Radio Chacha, apakah berpotensi atau tidak. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai Radio Chacha. Ini satu project yang banyak banget request buat gua bahas ya, karena ya menurut gua dua. Yang pertama adalah karena harganya yang persatuannya masih sangat murah. Tapi gue ingatkan sekali lagi, harga ini sebenarnya tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah sebenarnya market cap-nya. Jadi bisa secepat apa dia naik atau turun adalah market cap. Semakin kecil market cap dia, semakin dia mudah untuk naik dan turun. Atau lebih kasarnya, semakin dia kecil market cap-nya, semakin volatile. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat Radio Chacha ini sekarang ranking ke 212 di coin market cap. Dengan market cap yang lumayan besar ya, 1,4 miliar US dollars. Dengan volume juga yang lumayan besar, yaitu 239 juta US dollars ya. Dan kalau kita lihat circulating supply-nya ini sudah 41%, which is lumayan ya, lumayan sudah banyak tersirkulasi. Dan ini sudah verified ya, berarti sudah di-verified datanya oleh CoinMarketCap. Nah, sekarang kita akan coba masuk langsung ke dalam si projectnya sendiri. Kita berkenalan dengan projectnya. Walaupun bisa dibilang di sini datanya masih cukup pendek ya. Hanya ya bisa dibilang masih sangat sedikit datanya. Jadi apa itu Radio Chacha? Radio Chacha itu adalah native token untuk the Universal Metaverse ya. Jadi si Radio Chacha ini juga exclusive manager dari MetaMask Mystery Box NFT. Jadi bisa dibilang Radio Chacha ini ngeboom sekali karena MetaMask ya. MetaMask ini buat kalian yang nggak tahu, ini adalah ibu kandung dari Elon Musk ya. Jadi bisa dibilang Radio Chacha ini nge-hype banget karena dalam tanda kutip di backup oleh MetaMask gitu. Jadi ya itu salah satu yang membuat dia terkenal. Selain dari itu juga dia punya Metaverse sendiri yang bernama di Universal Metaverse. Nah jadi si Universal Metaverse itu apa sih sebenarnya? Dia itu satu 3D planet. Itu di mana isinya adalah virtual world yang isinya para user itu bisa membangun tanah, bisa membuat bangunan, terus bisa membuat bahkan stores, art galleries, dan membuat game lagi bahkan dalam game gitu ya. Jadi ya seperti yang kalian mungkin kalau misalnya belum kebayang seperti apa metaverse, bisa lihat di video metaverse gue sebelumnya di mana gue bahas lebih jelas kurang lebih seperti apa, dan bahkan gue juga bahas film apa yang paling bisa merepresentasikan metaverse. Nah, kalau kita lihat overall sebenarnya ya kalau kita lihat nih ya, sebenarnya cukup mirip dengan project-project metaverse lain ya. Bikin satu virtual world, bisa beli tanah, bisa bangun ini, bisa bangun NFT, bangun stores, dan lain-lain. Sebenarnya sangat mirip dengan project-project lain. Tapi seperti yang gue bilang, perbedaan dia ini adalah ya karena dia punya link ke MetaMask, ke mamahnya Elon Musk. Jadi ya kita harus sedikit lebih hati-hati juga. Karena kenapa? Kita lihat ini nge-pumpnya dengan luar biasa besar sekali. Ya walaupun benar sih kemarin memang ada metaverse boom. Tapi jangan lupa, saat terjadi boom seperti ini juga ya kita harus siap-siap dengan koreksinya gitu. Nah sekarang kita akan coba lebih bahas lebih dalam mengenai si project itu sendiri. Dimana kalau kita lihat ini adalah official website dia yang bernama radiochacha.com ya. Nah, jadi seperti kurang lebih sih datanya mirip-mirip seperti yang ada di sini ya. Jadi ya bisa dibilang cukup minim data si Radio Chacha ini ya. Dia intinya bilang lagi dia ini adalah exclusive manager lagi dari MetaMask Mystery Box. Ini NFT-nya dia lah gitu. Kesannya NFT collection-nya si MetaMask. Dan ini bisa dibilang itu jualan utama dia gitu. Dan ini bisa dibilang cukup berhasil karena banyak orang yang rata-rata beli gitu, dan bahkan pernah ada beberapa pembahasan di grup gua gitu, di grup Telegram gua. Kenapa ada yang pada beli ya? Karena berpikir masa sih di backup sama MetaMask bisa terjadi apa gitu, misalnya terjadi rug pull atau apa. Ya satu, kita nggak boleh menutup mata dengan kemungkinan bisa saja terjadi ya, bukan rug pull mungkin ya, mungkin bisa saja di ngedump parah, mungkin saja jadi ya itulah mungkin ya yang paling worst case-nya gitu, ngedump parah gitu. Karena bisa dibilang sekarang si Radio Chacha ini nge-hype banget karena itu dia ngejual nama MetaMask. Dan selain dari itu juga kalau kita lihat dia ini ada satu game yang dia baru launch di Oktober lalu yang bernama Metamon. Nah Metamon ini
mirip sekali dengan Axie Infinity. Gue sempat lihat juga, jadi dia kurang lebih cara penggunaannya si Racha token ini menjadi seperti Axie-nya di Axie Infinity, gitu ya. Dan selain itu juga mungkin salah satu yang dijual juga dari Radio Caca ini adalah dia sudah diaudit oleh Certic. Nah, benar sudah diaudit oleh Certic. Tapi kebanyakan orang cuma oke, yay, Certic. Tapi dia nggak lihat seperti apa reportnya. Itu nanti kita akan bahas di belakang. Sebelum masuk ke reportnya, kita bahas dulu mengenai lu bisa beli di mana. Gitu ya. Kalau di centralized exchange, lu baru bisa beli di dua tempat. Yang pertama di ini, Maxi, ini gue juga nggak tahu apa ya. Gue nggak pernah dengar sebelumnya. Dan ada gate.io. Nah, ini gue sering dengar. Tapi bisa dibilang belum ada centralized exchange yang sangat besar seperti kelas Coinbase, Binance atau FTX itu belum memasukkan Radio Caca begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya gue belum tahu juga. Mungkin aja ke depannya nanti ada Binance bisa masuk juga lewat situ ya. Karena dulu sempat MetaMask itu sempat juga pernah bikin satu kasarnya mas seperti Zoom bareng dengan si CZ ya. Tapi ya baik lagi itu nggak bisa menjamin dia akan masuk ke Binance atau enggak karena ya lu coba research sendiri deh. Mereka ada syarat dan ketentuannya buat bisa masuk ke dalam Binance atau ke Coinbase dan lain-lain. Sebenarnya lebih berat masuk ke Coinbase sih karena Coinbase kan base-nya di Amerika Serikat. Jadi ya lebih ribet begitu intinya ya dan biasanya koin-koin seperti NFT, terus koin-koin yang mungkin punya kemungkinan buat sentralisasi gitu ya, itu seringkali gagal masuk ke exchanger Amerika Serikat karena takut diserang oleh SEC ya. Tapi buat kalian yang ingin beli di DEX gampang dan banyak sebenarnya ya. Well, technically bilang gampang sih enggak ya, cuman ya banyak lah ya. Lu bisa beli di PancakeSwap, lu bisa beli di Uniswap juga, lu bisa pakai USDT maupun pakai Ethereum. Kalau di Pancake ya harus pakai BNB ya. Dan lu juga bisa swap di sini ada versi 1 ke versi 2. Kalau swapnya itu bisa lu antara di sini atau lu bisa klik swap di website mereka langsung. Jadi lu connect MetaMask di sini dan lu langsung swap. Berarti kalau MetaMask lu harus versi Ethereum seperti itu ya. Dan kedepannya di sini dia bilang juga akan ada cross chain swap gitu, which is ya keren juga kalau bisa seperti itu ya. Nah sekarang kayak kalau buat nge-trace si Racha ini bisa di CoinMarketCap, CoinGecko, Coinbase ini belum ini ya, dia belum listing ya, tapi bisa di-track di Coinbase dan di PooCoin. Oke, dan sekarang kita akan bahas Metamon. Metamon ini adalah game, kasarnya ini adalah Axie Infinity-nya versi Radio Caca. Perbedaannya apa? Kalau mau ngomong secara garis besarnya adalah kalau di Axie lu bayarnya pakai Axie, di sini lu bayarnya pakai Caca, lu dapet Caca gitu ya. Jadi ini salah satu demand juga dari kenaikan harga Caca. Walaupun menurut gue pribadi ya, kenaikan Radio Caca bisa sebesar ini, it's not because of this game. Adalah mungkin sedikit gitu ya secara kontribusinya. Tapi overall orang beli Caca not for playing this game, tapi untuk spekulasi harga. Gitu ya. Jadi harus keep that in mind. Karena apa? Ini nge-boom sama seperti Mana, lalu apa lagi sama seperti Sandbox juga. Dimana yaitu karena Metaverse boom, yaitu adalah satu boom yang terjadi karena pengumuman bahwa Facebook mau mengganti nama gitu ya, bukan Facebooknya secara ya Facebook yang kita pakai, tapi holding company mereka lah gitu kesannya. Dimana menurut si Zuckerberg mereka ganti nama karena itu lebih cocok dengan future development mereka lah gitu kasarnya. Karena itu banyak orang yang langsung berpikir waktunya invest di semua kripto yang berhubungan dengan Metaverse. Jadi jangan sampai salah berpikir bahwa Radio Caca ini naik hanya karena game ini. Enggak ya, jadi karena banyak yang spekulasi harga. Jadi kurang lebih seperti itu. Si Metamon ini cara kerjanya sangat-sangat mirip sekali dengan Axie Infinity. Nah, tapi di sini bukan hanya ada Metamon saja. Di sini ada juga yang disebut USM. Nah, USM ini adalah MMO 3D Mapping Metaverse. Apa itu MMO? MMO itu adalah basically game multiplayer online yang besar lah gitu simpelnya ya. Seperti kalau yang versi RPG-nya tuh kayak Diablo gitu. Wah, Diablo gila zaman kapan tuh ya. Ya, apa namanya? Lalu yang terkenal lagi apa ya? Ya kayak Mobile Legends lah ya, seperti itu kurang lebih ya. Nah, jadi intinya di sini si USM ini ternyata sudah di-develop selama 2 tahun. Dan ini dikerjakan oleh Tencent. Nah, buat kalian yang suka main game apalagi seperti game-game HP pasti tahu Tencent ya. Dan juga USM ini stylenya katanya bakal mirip seperti Final Fantasy 14 ya. Berarti harusnya keren, harusnya. Nah, lalu kalau kita lihat juga jadi
menurut si Radio Caca ini adalah yang mendevelop USM ini bukan tim baru gitu, bukan anak kemarin sore kesannya. Game ini engineer-nya itu dari Roblox dan Tencent Games ya, yang menurut mereka itu world class, dan benar sih kalau kalian tahu Tencent ya it's world class ya. Dan kita lihat juga ini penting buat mereka karena menurut mereka tim mereka sudah tahu bagaimana cara membuat game yang bisa mainstream gitu dan bisa populer. Ya, jadi itu mungkin salah satu poin penting juga gitu. Dan menurut gue malah lebih tertarik dengan USM ini sendiri. Dan baik lagi kalau kita lihat May Musk tetap menjadi the poster bukan poster boy ya, soalnya dia perempuan, poster girl-nya dari si Radio Caca. Karena ya bisa dibilang banyak yang berpikirnya simpelnya seperti ini. Masa ini game di backup sama May Musk bisa hancur? Ya, tapi jangan invest gara-gara itu. Gitu, lu invest ya berdasarkan ya banyak yang adopsi nggak, banyak yang main nggak, gitu ya. Dan kembali lagi, Metaverse pasti ujung-ujungnya sering kali berhubungan dengan NFT. Di sini dia membahas hubungannya Metaverse dengan NFT. Di mana USM ini adalah blockchain-based Metaverse yang dibuat di Binance Smart Chain. Ya, jadi ini adalah project Binance. Jadi, baik lagi, kalau lu mau invest di dalam lu mau ada exposure terhadap Radio Caca, lu bisa saja invest di BNB-nya saja. Karena baik lagi, kalau Radio Caca nge-boom, berarti dia butuh BNB. Karena kenapa? Dia built on Binance Smart Chain. Jadi, andaikan lu misalnya berpikir, kalau misalnya terlalu beresiko buat lu, ya lu bisa saja invest di Binance. Gitu. Nah, itu dia the beauty of investing di di mangkoknya gitu kesannya, atau di wadahnya. Kalau lu invest di Radio Caca-nya, mungkin lu spesifik di per game tertentu. Nah, kita lanjut ya. Jadi kita lihat di sini Metaverse ini didesain untuk bisa scalable. Dan si USM Metaverse ini juga akan menjadi salah satu yang user base-nya ini benar-benar lu bisa partisipasi dan menemukan satu experience yang enjoyable dan engaging gitu. Ya intinya ini ya marketing dia lah intinya. Tapi dalam sini intinya seperti Metaverse lain, lu bisa jualan NFT lu juga di sini, lu bisa berspekulasi harga NFT dan lain-lain. Tapi ya intinya itu, lu bisa lu bisa engage secara socially dengan virtual gitu ya. Tinggal kita lihat eksekusinya bagus atau enggak. Kalau sampai stylenya bisa sampai kayak Final Fantasy gitu ya, itu keren sih. Gue juga tertarik kalau bisa sampai seperti itu. Tapi seperti yang kita lihat ya, selama ini gue Metaverse belum cenderung tertarik karena stylenya kurang realistik. Gue nggak terlalu suka, ya sampai game pun, ya gue suka games. Tapi gue suka games yang cenderung lebih realistik. Kalau kita lihat rata-rata sekarang, Metaverse masih bentuknya seperti kartun gitu ya. Nah, mungkin kalau sampai benar-benar sesuai dengan janji mereka nih, bisa stylenya seperti Final Fantasy, mungkin ya itu bisa mendekati seperti Ready Player One ya. Buat kalian yang belum nonton, bisa nonton. Itu adalah representasi Metaverse terbaik yang pernah gue lihat. Yang paling kebayang secara visual itu seperti itu ya. Nah, selain dari May Musk, tentunya siapa lagi yang nge-backup si Radio Caca ini? Ya bisa kita lihat CZ ya, atau ya mungkin lebih tepatnya Binance ya. Karena kalau kita lihat bukan hanya CZ saja, ada juga di sini Demi Odofua ya. Ini dia adalah co-founder dari Feminist Coalition of NPR-nya Binance. Lalu juga ada Helen Hai, ini Head of Binance NFT and Binance Charity gitu. Jadi intinya project ini cukup di backup oleh Binance ya, which is ya bisa dibilang itu membuat lebih ada legitimasinya gitu kesannya. Dimana kalau kalian mau trace sendiri ya, CZ beberapa kali pernah nge-tweet mengenai ya Metaverse dan juga pernah nge-tweet spesifik mengenai Raca juga gitu ya. Dimana ya mungkin kalau lebih tepatnya sih ya di dalam yang dalam tanda kutip ya Zoom ini gitu ya, lebih ngomongin Metaverse in general gitu. Tapi ya intinya kalau kita lihat CZ pun sepertinya ya lumayan membackup lah si Raca ini ya. Jadi itu salah satu poin plusnya dari si Radio Caca gitu. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke bisa dibilang salah satu hal yang cukup kontroversial dari Raca. Di mana di 11 Oktober ini, atau mungkin lebih tepatnya ya di Oktober lah ya, di mana dia itu mengumumkan dia ada partnership dengan beberapa institutional, ya inilah institusi-institusi besar lah ya. Mana dia bilang dia berpartnership dengan Google AI, Microsoft, SpaceX, dan banyak lagi. Kalau SpaceX ya mungkin ya mamahnya yang minta, mungkin ya dia oke-oke aja Elon Musk ya. Tapi yang menjadi satu kontroversi adalah karena ternyata kita lihat di si Radio Caca ini ternyata ada statement dari Stanford AI di mana dia bilang dia itu salah satu partnernya adalah Stanford AI ya di sini ya.
Nah, kalau kita klik source-nya, ini sudah dihapus si tweetnya ya, si page-nya sudah tidak exist lagi. Nah, jadi gue nggak tahu spesifik dia ngomong apa, tapi yang pasti sepertinya ada semacam klaim bahwa Radio Caca ini sudah partnership sama Google AI, Stanford, dan yang ada di sini semua. Tapi yang jadi kontroversi adalah Stanford AI mengatakan bahwa mereka bahkan tidak tahu apa itu raca. Dan bahkan menurut si Stanford AI, kemungkinan besar dengan Google AI pun itu nggak ada kerjasama. Dan yang sedikit bikin takutnya adalah ini, Radio Caca akhirnya ini dia membalas tweetnya ya. Dia bilang, jadi Stanford AI ini sudah baru saja mention baru mereka tidak tahu sama sekali mengenai raca. Dan nggak ada partnership dengan Google AI juga. Begitu. Dan menurut mereka apa? Mereka setuju dengan Stanford AI. Jadi menurut mereka ini improper buat mereka untuk mengannounce partners. Karena ya dilihatnya ini mereka seperti mencatut nama. Nah, jadi gue juga sedikit bingung dengan statement ini. Maksudnya apa? Apakah maksudnya mereka setuju bahwa itu berita salah? Atau seperti apa? Jadi ini ada sedikit ketidakjelasan dan ya bisa dibilang ini masuknya ke kontroversi ya. Karena sebelumnya ini ada source-nya sebelumnya. Tapi kalau kita klik source dia, sekarang sudah dihapus. Gitu. Jadi ini mungkin yang sedikit shady dari Radio Caca ya. Ini mungkin saja, kalau kita berpikir positifnya, ini mungkin saja kesalahan besar dari tim marketing. Mungkin dia terlalu terburu-buru, belum ada konfirmasi, dia main hajar saja, dan dia bikin tweet yang salah mungkinnya yang akhirnya sudah dihapus, dan akhirnya terjadi kontroversi, dan gue inget banget waktu itu grup Telegram gue, waduh itu notifikasinya nggak berhenti-berhenti, gue lagi nonton bioskop, tuh gue nonton James Bond, keganggu tuh gara-gara berita raca ini ya. Semua nanya, bang ini gimana Radio Caca? Kenapa ini? Apakah rapuh? Ada yang nanya gitu ya. Ya kalau basically kita lihat bukan rakpol ya, orang naik kok sampai sekarang juga. Tapi gini, naik itu nggak berarti anti rakpol gitu ya. Tapi maksudnya ya untuk dalam kasus itu bukan rakpol. Mungkin saja kesalahan besar dari tim marketingnya si Radio Caca gitu ya, sampai perlu ada klarifikasi seperti ini. Jadi ini salah satu yang harus kalian pertimbangkan juga. Jadi ya berita partnership ini apakah ada yang benar atau semua salah? Jadi nggak tahu begitu ya. Jadi ini harus kalian pertimbangkan juga. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke satu hal yang sering kali dipakai untuk jadi alat bahwa ini project pasti bagus karena sudah diaudit oleh Certik. Nah, kebanyakan orang bahkan nggak mau klik masuk ke Certiknya, lihat seperti apa audit mereka itu. Karena Certik ini auditor mereka itu. Mereka mencari permasalahan, bukan memberikan seal of approval bahwa ini bagus untuk diinvest atau enggak. Gitu. Yang dia berikan adalah ada permasalahan yang fatal atau enggak. Dan kita lihat di sini ada 5 ya, ada 5 findings. Yang satu medium itu sudah selesai dan ada 4 major yang masih belum resolve. Ini permasalahan sentralisasi kalau kita lihat ya, atau privilege. Nah, kita lihat PDF-nya. Jadi ini sering kali yang dilupakan oleh orang-orang. Oh, sudah Certik sudah diaudit oleh Certik. Pasti bagus. Enggak gitu loh. Certik itu tugasnya mengaudit. Mereka mencari permasalahan. Nanti apakah mereka benerin atau enggak, ya lu lihat sendiri lagi gitu ya. Nah, jadi sekarang kita lihat bahwa ini gue sekilas aja ya, kita nggak akan bahas terlalu dalam lah. Tapi intinya kalian harus tahu ada 4 permasalahan sentralisasi gitu ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada totalnya 4 major dan 4 di-acknowledge ya sudah. Jadi pihak dari si Caca atau Radio Caca ini sudah tahu, oke, di-acknowledge ada permasalahan ini, tapi belum ada penyelesaian. Gitu. Apakah bisa diselesaikan? Ya tentunya bisa. Gitu. Tapi untuk sekarang masih belum. Kita lihat permasalahannya apa. Yang pertama adalah ini yang medium ya. Yang medium kita nggak bahas karena udah lewat ya. Dia udah resolve nya statusnya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah ini. Salah satunya, kita bahas satu dari beberapa. Yang pertama adalah ini centralization risk atau resiko sentralisasi. Di mana statusnya sekarang baru acknowledge. Nah, kita bisa lihat bahwa apa? Dalam kontrak ini ada disebutnya ini Metamon Wallet dan role dari owner itu memiliki otoritas dalam ini. Lu boleh baca sendiri ya. Nah, compromise-nya apa nih? Kalau sampai si account owner ini kena hack, ini semua jebol. Gitu. Makanya disebut centralization risk. Satu wallet, bukan wallet lebih tepatnya, satu akun ini bisa langsung menjebol semua. Gitu. Menjebol semua yang ada di sini. Nah, itu dia makanya kenapa kalian harus baca audit itu seperti apa. Gitu. Jadi ya intinya gini, fundamental itu nggak cuma sekadar ngeliat, oh udah Certik pasti aman. Nggak, kalian harus lihat
di dalam si auditnya itu sendiri pun masih ada permasalahan nggak? Kalau ada banyak permasalahan, lihat apakah mereka minimal sudah acknowledge atau belum. Di sini sudah acknowledge, which is good ya. Berarti dia mulai ada mau penyelesaian. Kita lihat di sini. Ini dari Radio Cacanya. We accept this issue. Jadi mereka menerima ada permasalahan ini. Sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan hardware wallet, tapi nanti kita akan ganti dengan DAO dan government gradually. Jadi sekarang apa? Ya mereka pakai hardware wallet sementara. Gitu. Jadi mereka minimal ada penyelesaian untuk sementara. Gitu. Jadi ini tips buat kalian yang kalau berpikir sudah certik pasti aman. No, kalian harus lihat bagaimana audit mereka. Jadi certik ini ya seperti nama mereka itu auditor. Mereka itu bukannya memberikan seal ini bagus atau enggak untuk diinvest. Lu cari tahu sendiri, ya. Ini satu dari beberapa, ya. Jadi kalau lu mau baca lebih dalam lagi boleh ke belakang. Kalau gua baca semua ujung-ujungnya ini video jadi sejam, ya. Dan selanjutnya kita masuk ke rich list. Di mana rich list ini ada kita mencari tahu apakah ada paus-paus besar yang bisa ngedump market, ya. Jadi seperti yang kita lihat Radio Caca ini adalah token, ya. Dan dia ada di dua network. Yang pertama ada di Ethereum dan yang kedua ada di Binance Smart Chain. Jadi pertama kita buka dulu yang di Ethereum. Di Ethereum ternyata ada satu wallet non-smart contract, ya. Buat kalian yang belum tahu non-smart contract artinya apa? Ini wallet biasa, alias dia bisa saja buang ke market. Ini persentasenya 31%. Total kuantitasnya itu adalah 38 miliar raca, ya. Berarti ya kita tinggal hitung sendiri. Sekarang ada berapa yang tersirkulasi? 181 miliar. Berarti ya besar nggak? Besar ya, lumayan besar. 38 miliar ada di satu wallet saja. Jadi in theory, kalau kalian mau invest di Raca, harus siap bahwa ada kemungkinan bisa saja ini wallet ngedump. Atau wallet yang ini juga bisa nih, 30 miliar ya. Jadi bisa dibilang ada potensi kedam? Bisa, ada potensi kedam. Karena ada beberapa wallet yang memegang Raca dengan luar biasa besar. Lalu selanjutnya kita lihat yang versi BSC-nya ya, di mana di sini ada juga yang cukup besar. Ini bahkan lebih gede lagi. 126 miliar Raca. Tapi good news-nya apa? Ini smart contract. Jadi kalau smart contract tenang, biasanya ini ya untuk rewards dan lain-lain lah, bisa banyak kegunaannya. Tapi kalau dia smart contract dia nggak bisa sembarangan buang ke market. Lalu selanjutnya yang nomor 2-nya ada ada Radio Caca Deployer ya. Jadi kemungkinan besar ini ada special case ya buat dia pengguna ya, adalah mungkin di dalam project dia ya, spesifiknya gitu karena dia ada addressnya, dia bikin custom namanya. Tapi ya andaikan sampai dibuang pun ya dia 9% dari market, cukup besar sih sebenarnya 31 miliar ya. Tapi ya masih lebih oke lah ya, kemungkinan besar nggak akan di-dump di sini. Walaupun kalau kalian super skeptik ya, kalian masukin juga ke resiko lo bisa kedam. Ya. Lalu selanjutnya juga ada lagi yang ketiga ini 22 miliar, 21 miliar, dan seterusnya. Jadi bisa dibilang Radio Caca ini cukup terkonsentrasi di beberapa wallet saja. Gitu ya. Jadi rich list-nya itu, ya intinya gini, tokennya ini kurang tersebar secara luas. Jadi ada resiko lo bisa kedam oleh hanya beberapa orang saja. Gitu ya. Oke, dan untuk technical analysis dari Radio Caca ya, di mana kita bisa lihat dengan jelas sekarang sedang lagi nge-pump banget ya. Dan menurut gua, pendapat gua nih ya untuk sekarang lebih baik jangan beli dulu. Karena kenapa? Ya bisa dibilang nih masih dalam satu momen yang apa bisa dibilang overhype gitu ya. Karena metanya dari Facebook gitu, dimana dia saat mengubah nama atau jadi Meta, semua koin-koin yang berhubungan dengan Metaverse itu nge-boom naik ke atas. Nah, lebih baik kita tunggu saat dia sudah mulai calm down. Itu aneh kan lu mau beli gitu ya. Jadi minimal ya paling jeleknya aja lo harus tunggu sampai minimal MA20 di 4 hourly chart, yaitu di daerah 0,005201 gitu. Itu paling minimalnya. Tapi buat kalian lebih konservatif lebih baik lihat di daily. Di mana di daily sekarang ya lu mungkin baru mulai bisa coba beli lagi kalau udah sampai di 0,003745 gitu ya. Dan kalau gue condong lebih ke konservatif ya. Kenapa? Karena baik lagi gue ingetin, sekarang semua koin-koin yang berhubungan dengan metaverse sedang naik dengan luar biasa cepat gitu. Jadi gue sarankan sih lebih baik play it conservatively, karena ada kemungkinan saat hype-nya sudah mulai hilang gitu, orang-orang soalnya gini nih, jujur aja, semua kripto yang berhubungan dengan metaverse ini naik bukan karena project mereka, bisa dibilang untuk sekarang gitu ya, kenaikan dengan sangat tingginya ini kenapa? Karena hype dari Meta
gitu. Jadi lebih bijak kalau kita lebih konservatif. Tunggu minimal di MA20 daily. Tapi baik lagi, setiap orang berbeda-beda. Apabila risk tolerance lebih tinggi, ya mungkin bisa aja lo mulai masuk di MA20 minimal di 4 hourly chart. Jadi kurang lebih seperti itu untuk technical analysis dari Raca. Oke, jadi overall seperti yang gue pernah bahas di video mengenai metaverse gue, project-project metaverse ini bisa dibilang cukup mirip satu dengan lainnya. Dan bisa dibilang mereka adalah direct competitors gitu satu sama lainnya. Ya bisa dibilang, makanya waktu itu gue bilang gue masih lebih cenderung invest di mangkoknya gitu, atau di wadahnya kesannya ya. Ya gue invest di Ethereum, otomatis secara nggak langsung gue dapat exposure ke Mana, ke Sandbox, ke Axie Infinity, dan lain-lain. Kalau gue invest di BNB, gue secara nggak langsung ada juga exposure ke ya ini, Radio Caca gitu. Tapi overall kalau kita lihat, andaikan Radio Caca bisa sesuai dengan yang mereka janjikan, ya mereka bisa buat satu metaverse yang stylenya mirip dengan Final Fantasy, well itu bisa luar biasa sekali menurut gue. Orang-orang akan banyak yang tertarik. Karena kalau bisa dibilang sekarang ya pesaing terbesar dia adalah Decentraland yang udah paling jadi, dan bisa dibilang for now it's the closest thing we can get to Ready Player One gitu. Dan apabila dia bisa membuat seperti Decentraland tapi dengan graphics yang lebih mirip ke Final Fantasy, menurut gue itu akan booming sekali. Tapi itu still a big if gitu. Jadi menurut gue secara pribadi for now, apalagi kalau kita lihat kemarin harga-harga cryptocurrency yang berhubungan dengan metaverse itu naik dengan luar biasa cepat. Jadi kalau gue pribadi sih lebih baik kita tunggu dulu koreksi. Karena ya kita lihat lah ya, itu semua naik karena spekulasi. Orang berpikir bahwa oke, Facebook sekarang dia mau jadi Meta, pasti semua koin akan naik, dan ya benar dia naik. Tapi berarti apa? Itu kenaikan harga itu bukan karena projectnya yang luar biasa boom dalam waktu yang sebentar gitu ya, tapi karena lebih ke euforia terhadap Meta dari Facebook gitu. Jadi kalau gue pribadi lebih baik tunggu dulu sampai ke poin support yang lebih masuk akal, minimal di MA20 di daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Raca. Dan kalau gue pribadi sih belum ada rencana untuk invest di Raca spesifiknya. Mungkin ya gue bisa tunggu apabila mungkin si USM dia yang bagian yang mirip Final Fantasy itu mulai berjalan. Wah, mungkin menurut gue bisa sedikit masuk ke Raca. Tapi gue tekankan lagi, andaikan gue masuk pun gak terlalu besar. Karena kenapa? Baik lagi, resiko yang lebih besar menurut gue. Lebih safe kita invest di mangkoknya atau invest di wadahnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Boleh nggak invest? Boleh, tapi sedikit saja. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan juga membahas news-news yang paling hangat di dunia kripto. Dan bagi kalian yang mungkin masih bingung cara baca chart, cara baca candle, cara baca Bollinger Band, moving average, dan lain-lain, bisa klik juga di sini, di mana kita akan ada tutorial with Toshi. Di situ ya kita ngebahas segala macam yang mungkin lebih mendasar. Ya, jadi jangan lupa untuk like, subscribe, share our video, click the bell icon, and see you on the next video.